Universitas Muhammadiyah Makassar menggelar rapat kerja untuk tahun akademik 2024-2025 di Balai Sidang Muktamar, Kampus Unismuh Makassar, Senin 22 Juli 2024. Agenda tahunan ini mengusung tema, Internasionalisasi Unismuh menuju daya saing global. Ketua Panitia Raker, Hairudin dalam laporannya menjelaskan rasionalisasi tema Raker kali ini. Unismuh Makassar memasuki tahap kedua dari Roadmap 2020 hingga 2044, dengan target mencapai akreditasi unggul pada periode 2020 hingga 2024. Tahap berikutnya, 2024 hingga 2028, pada fase menuju internasionalisasi kampus dan universitas riset. Kegiatan yang diikuti 261 peserta Raker, terdiri dari ketua dan anggota Badan Pembina Harian Unismuh Makassar, rektor dan para wakil rektor, ketua badan, lembaga, biro, kabak dan ketua divisi. Selain itu, pimpinan fakultas tingkat universitas, dekan, wakil dekan, gugus kendali mutu, serta ketua dan sekretaris prodi dalam ruang lingkup Unismuh Makassar. Pengelola amal usaha dalam ruang lingkup Unismuh, seperti rumah sakit, lab school, pesantren, MBS dan lainnya juga jadi peserta Raker. Peserta Raker dibagi menjadi 5 komisi, yakni Komisi Kurikulum, Pembelajaran, Suasana Akademik dan Kerjasama, di ruang ballroom Balai Sidang, Komisi Sumber Daya dan Keuangan, di ruang kelas B1 FKIK lantai 2 Balai Sidang. Komisi Mahasiswa dan Alumni, di ruang kelas B2 FKIK lantai 2 Balai Sidang, Komisi AIK, Kaderisasi, Kerjasama, Kemuhammadiyahan dan Humas, di ruang Senat, Balai Sidang lantai 4, serta Komisi Kebijakan, di ruang rapat lantai 17. Sementara itu, Ketua Badan Pembina Harian Profesor Gagaring Pagalung, dalam sambutannya menekankan pentingnya proses internasionalisasi, untuk meningkatkan daya saing global Unismuh. Gagaring menyampaikan, 1 periode ke depan, akan menuju daya saing unggul atau global. Setelah mendapatkan akreditasi unggul domestik dari BAN PT, akan mengembangkan akreditasi internasional, seperti SIN yang telah diperoleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Gagaring juga menyampaikan 3 ciri utama daya saing global yang harus dikejar Unismuh. Pertama, mendorong produktivitas, salah satunya dengan memperkuat tata kelola. Saat ini 59 unit kerja telah mencapai ISO 21001, harapan ke depan bisa 100%. Kedua, lanjutnya, meningkatkan kemampuan mandiri masing-masing prodi dan fakultas dalam pengembangan dan tata kelola. Ketiga, memperoleh pengakuan internasional untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar berdaya saing global. Rektor Unismuh, Profesor Ambo AC, turut memberikan sambutannya dengan menggarisbawahi strategi pembinaan dan pengembangan program Unismuh, untuk mencapai visi dan misi universitas serta persyarikatan Muhammadiyah. Profesor Ambo AC menjelaskan bahwa komitmen pada visi, misi, tujuan, dan strategi universitas serta persyarikatan adalah hal utama yang perlu dijaga. Pelaksanaan catur Dharma Petema juga harus dilakukan secara maksimal dan berkualitas. Dalam upaya mencapai target tersebut, kata Ambo AC, pengembangan dan peningkatan kualitas serta kuantitas program studi menjadi prioritas, diikuti dengan pembinaan dan peningkatan kualitas akreditasi. Nahoda Unismuh ini juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengembangan kualitas, serta kuantitas sumber daya manusia melalui pendidikan studi lanjut yang sesuai dengan kebutuhan. Ambo AC juga menekankan sosialisasi program studi harus ditingkatkan untuk memperbanyak jumlah peserta didik. Pelayanan terhadap mahasiswa dan alumni juga harus dilakukan secara baik dan berkualitas, dengan fokus pada pembinaan dan peningkatan kualitas kader yang unggul. Selain itu, pemeliharaan dan peningkatan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana menjadi faktor penting untuk mendukung aktivitas akademik. Lebih lanjut, Profesor Ambo AC menyebutkan bahwa peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian akademik serta non-akademik harus terus dilakukan. Kerjasama dan kemitraan baik regional, nasional, maupun internasional, termasuk dengan dunia industri, perlu ditingkatkan. Lebih lanjut disampaikan, usaha bisnis yang diselenggarakan universitas harus dilakukan secara profesional, untuk memberikan keuntungan dan manfaat bagi kesejahteraan. Ambo AC juga mengajukan beberapa syarat, untuk meraih keunggulan. Ditekankan amanah dalam menunaikan tugas harus dijaga dengan sikap jujur, berakhlak mulia, dan dapat diteladani. Selain itu, ia menekankan pentingnya kompetensi. Didukung dengan warga kampus yang memiliki keimanan, semangat, kesungguhan,
kedisiplinan, kesabaran, dan keikhlasan, Ambo Asy yakin bahwa Unismuh Makassar dapat mewujudkan impian internasionalisasi pada masa mendatang. Dengan strategi yang jelas dan komitmen yang kuat, Raker Unismuh Makassar tahun akademik 2024-2025 diharapkan dapat membawa Unismuh menjadi institusi pendidikan yang unggul dan diakui secara global.